Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap di kesempatan yang sama di pekan-pekan sebelumnya, kita selalu berdoa agar tetap terlindungi daripada COVID-19. Baik, di kesempatan ini Pak Guru akan melanjutkan pembahasan tentang materi 2 bab 2 pada Quran hadis. Oke. Di pekan sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang Quran surah Al-Fajr ya. Adik-adik yang lain bisa melihat video untuk mengulang atau merefresh kembali pembelajaran yang sebelumnya. Nah, di pekan lalu kita sudah memulai tentang bab 2 pada materi berbagi, infak dan sedekah. Nah, dan waktu itu kita sudah membahas tentang surah Al-Fajr. Ya, Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu kandungan pada surah Al-Baqarah ayat 254 ya. Langsung saja kita mulai. Untuk pembacaan ayat ini kita bacakan pelan dan adik-adik bisa memahaminya dengan fokus untuk mendengarkan setiap ayatnya dan artinya untuk bisa dipahami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kamu berikan kepadamu, yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itu orang-orang yang zalim. Nah, karena di kesempatan ini atau di pekan ini Pak Guru akan menjelaskan satu ayat lagi. Jadi pekan lalu surat Al-Fajr, yang pekan ini kita fokus pada surat Al-Baqarah ayat 254. Jadi pemahamannya biar sedikit-sedikit, biar tidak terlalu sulit untuk dipahami, dan fokusnya kita surah Al-Baqarah ayat 254. Jadi adik-adik bisa membuka lagi Quran surat Al-Fajr untuk merefresh pemahaman yang sebelumnya tentang bab 2 ya, infak dan sedekah. Nah, langsung saja pada ayat 254 pada Quran surat Al-Baqarah, lanjutan penjelasannya adalah tentang infak dan sedekah. Kita pahami dulu arti daripada atau kandungan dari arti ayat 254. Ya, penjelasannya di sini. Penjelasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman agar menafkahkan hartanya. Ya. Jadi Allah itu menyuruh kita umat muslim untuk menafkahkan hartanya. Ya. Menafkahkan hartanya itu seperti baik sedekah yang wajib seperti zakat maupun sedekah yang sunnah yang bukan zakat. Karena Pak Guru sudah jelaskan kalau zakat cuma pada bulan puasa.
Sedangkan sedekah yang sunnah seperti infak itu kapan saja, walaupun bukan bulan puasa. Kalau zakat cuma bulan puasa. Oke. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Maksudnya gini, Allah menyeru umat muslim atau umat orang-orang Islam itu untuk menginfakkan hartanya sebelum datangnya hari kiamat. Ya. Jangan sampai kita terlambat, kita belum pernah berinfak, belum pernah bersedekah, belum pernah berzakat jika mampu, tiba datangnya ajal kita dan kita tidak pernah menafkahkan atau berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena sini Allah bilang jangan sampai terlambat, karena Allah sudah memberikan karuniakan rezeki yang begitu banyak untuk bisa membantu orang lain. Lanjutannya di sini dijelaskan karena setelah kiamat tiba, maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Jadi kalau masih hidup di dunia kita punya banyak harta, tiba kita ajalnya sudah tiba, itu semua harta yang kita punya tidak dapat membantu kita sama sekali. Apalagi pada hari kiamat, kalau dulu kita adalah seorang pejabat, orang hartawan dan lain sebagainya, pada hari kiamat kita tidak membawa apapun, sampai sehelai kain pun tidak ada. Ya, karena di sini tertulis setelah kiamat tiba maka seseorang tidak dapat menebus dirinya. Ya, tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan, ya, dari sahabat, dari kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli. Jadi mau ada saudara yang banyak, keluarga besar, punya banyak kerabat, banyak sahabat dan lain karib sebagainya, itu tidak dapat membantu pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup atau pada hari kiamat nanti, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula yang saling bertanya. Maksudnya adalah pada pembahasan pada ayat ini tidak ada pertolongan yang akan menolong kita pada hari kiamat, baik harta kita, kerabat kita, saudara kita, tidak ada yang dapat membantu. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini, pada kesempatan ini yang berbicara tentang Al-Baqarah ayat 254, adik-adik harus pahami bahwa infak dan sedekah itu sangat penting untuk kita. Karena rezeki yang kita kasih ke orang lain akan jadi amal bagi kita yang membantu kita di hari kiamat nanti. Sedekah itu tidak harus jadi orang kaya dulu. Beda zakat itu wajib dan itu hanya di bulan puasa. Tapi kalau infak dan sedekah, seberapapun yang kita punya, kita bisa bantu orang lain, itu sudah bisa menjadi amal kita. Baik, insya Allah untuk hari ini seperti samanya dengan pertemuan yang pekan sebelumnya, yaitu adik-adik membaca ayat Al-Baqarah ayat 54 10 kali. Yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun, ya, beserta artinya dibaca 10 kali, baca pelan-pelan ayat dan artinya, dan laporkan di Classroom di komentar khusus topik bab yang hari ini, bukan di forum, tapi di topik pembahasan hari ini. Oke, bisa dipahami ya, insyaallah.
Alhamdulillah dari pekan sebelumnya sudah masuki bab 2 dan hari ini kita sudah dapat 2 penjelasan tentang ayat bab 2 yaitu surat Al-Fajr dan ayat Al-Baqarah pada 254. Insyaallah bisa dipahami dengan baik-baik dan bisa di-sharing ke saudara atau teman-teman atau keluarga untuk semangat dan memunculkan untuk bersedekah dengan sesama. Ya, ingat sekali lagi sedekah tidak harus kita punya banyak uang, tapi sampai halnya pada hadis Nabi, senyum pun itu sedekah. Seberapapun yang kita punya kita bisa bantu orang, itu sudah sedekah. Insyaallah kita lanjut pada ayat terakhir di pekan depan. Insyaallah sehat walafiat kita akan lanjutkan. Dan syukran jazakumullah khair pada kesempatan hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.